Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Ibn Badar Bajri dari Purwakarta. InsyaAllah ta'ala akan menemani Bapak dan Ibu safar kali ini ke Turki dan juga umrah ke negara Arab Saudi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik dan kemudahan selama safar dan perjalanan ini. Nah, sebelum kita mulai yang berkaitan dengan manasik, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan demi kelancaran safar kita semua, khususnya ketika beribadah umrah di tanah suci. Yang pertama, yang kita ketahui bersama bahwasanya safar kita ini safar ibadah. Jadi bukan lagi jalan-jalan semata, ya, menghabiskan waktu sia-sia. Tapi bapak dan ibu ini sedang menjalankan ibadah umrah. Maka harus memiliki dua hal. Yang pertama, niat ikhlas buat Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai harta yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu, yang kedua tenaga yang dilaksanakan dalam ibadah, waktu dan seterusnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bapak dan ibu harus banyak menjaga niat ikhlas dan harus menjauhi semua hal-hal yang dapat mengurangi kualitas keikhlasan, seperti sum'ah, ingin didengar, riya, ingin dilihat, ujub, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ibadah ini harus ittiba'. Dia sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena sesuai dengan petunjuk, maka kita harus belajar terlebih dahulu agar ibadah umrah kita diterima oleh Allah dan benar-benar berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena di sana subhanallah nanti kita akan melihat orang itu ibadahnya macam-macam. Ada di tempat sa'i yang dia nyanyi-nyanyi. Kemudian ada yang jatuh di perbuatan syirik dan seterusnya. Maka di sini ingin kita jelaskan bagaimana tata cara yang benar seputar ibadah umrah dan juga ziarah. Nah, kemudian juga kita ingatkan kepada bapak dan ibu agar semua yang diinginkan oleh bapak dan ibu berjalan lancar di Mekah, Madinah dan juga Turki. Maka tidak ada salahnya seseorang yang ingin safar dia melakukan perbuatan baik. Di antara perbuatan baik adalah bersedekah. Karena disebutkan di dalam hadis, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan dari semua kejadian yang buruk. Jadi bapak dan ibu bisa bersedekah baik dengan uang, makanan, beras dan yang lainnya. Karena di sana juga subhanallah banyak orang-orang itu yang terhalangi dari kebaikan. Ada orang sampai sana sakit, maka dia nggak bisa ke masjid sama sekali, cuma tiduran di hotel. Ya, dan hal-hal itu yang tidak kita inginkan. Dan ada yang nyampe di sana bermasalah di imigrasi, kemudian dipulangkan kembali, dan macam-macam. Maka di sini supaya kita meminta kemudahan oleh Allah, kita mengambil sebab yaitu berbuat baik, diantaranya bersedekah. Maka tidak ada salahnya bapak dan ibu bersedekah sebelum berangkat umrah. Kemudian kita ingatkan juga bahwasannya khususnya di Mekah dan di Madinah ini sangat padat dan penuh. Maksudnya padat dan penuh ini semua orang dari seluruh dunia dia datang ke Mekah dan ke Madinah. Nah, pasti semuanya pengen tawaf, pengen sa'i, pengen sholat dan yang lainnya. Artinya bukan kita aja yang datang ke sana. Nah, maka pasti ada mungkin hal-hal yang kita dapati yang bisa menghalangi kelancaran ibadah umrah kita, atau sholat kita, atau tawaf sunnah kita dan yang lainnya.
Ya. Nah, maka di sini juga saya ingatkan Bapak dan Ibu harus banyak sabar. Ya, harus banyak sabar. Karena yang datang ke negeri ini banyak, bukan hanya kita saja. Dengan kesabaran, insya Allah kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Misalnya ibu lagi tawaf, tiba-tiba tempat tawafnya ditutup sama polisi, nggak bisa melanjutkan. Atau bapak sholat, tiba-tiba di samping ada orang yang menyerobot ngambil tempat sholat, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau di hotel ada kendala dan yang lainnya, maka ini semua kita harus menanganinya dengan sabar, ya, dan tenang. Dan salah satu tanda amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, yaitu dia dikasih sakinah oleh Allah, dikasih ketenangan. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis ketika Nabi SAW wukuf di Arafah, dan Bapak tahu sama Ibu musim haji itu wukuf lautan manusia. Maka Nabi SAW di atas hewan tunggangannya dia menahan. Artinya suruh berjalan dengan pelan. Manusia berlari-lari. Kata Nabi SAW, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai segenap manusia, tenang, tenang. Kenapa disuruh tenang oleh Nabi SAW? Kata para ulama, min alamat qabulil amal, di antara tanda amal seseorang itu diterima, dia ada ketenangan di dalam menjalankan ibadah. Nah, jadi kalau misalnya seseorang ada kendala dan dia bisa menghadapinya dengan tenang, semoga itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ibadah itu bukan hanya sholat, tawaf, dan umrah. Ya, di antara bentuk ibadah yaitu ta'awun, seseorang itu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi kalau semisalnya memang nanti di sana kita itu satu keluarga bareng-bareng. Kalau semisalnya ada di antara kita yang tidak tahu jalan ke masjid, diajak bareng. Dan membantu orang itu ibadah, sebagaimana salat ibadah. Kalau ada yang sakit, kemudian dia tidak membawa obat, dan kita memberikan obat, itu ibadah. Kemudian kalau semisalnya memang ada yang butuh bantuan, kita bantu, kita memberikan bantuan, itu ibadah. Jadi ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Justru dengan banyak kita memberikan bantuan kepada manusia dan kawan kita selama umrah, itu sebab kita dimudahkan ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya. Ana pernah di sana, itu subhanallah, di Madinah ada bapak-bapak, ya, dia ditinggal sama teman-temannya. Itu bapak nyasar, ya. Padahal teman-temannya itu lewat, sering melihat bapak itu enggak dibantu untuk ke hotel. Akhirnya bapak itu enggak tahu, ya, hotelnya di mana. Jadi teman-teman yang berangkat sama dia tidak perhatian, cuek. Nah, ini pandangan seperti ini pandangan yang tidak baik. Karena ibadah itu bukan kita sholat di masjid, justru kita bantu orang juga ibadah. Nah, maka hal-hal seperti ini juga, ya, ditanamkan pada diri kita agar kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kemudian juga diperhatikan Bapak dan Ibu apa yang tadi disebutkan oleh Al-Akh Abdullah. Dari yang pertama masalah paspor. Jadi paspor ini harus benar-benar dijaga, ditaruh di tas yang rapi. Kemudian juga memakai name tag, ya, sebagai kewaspadaan, ya, karena pernah ada jamaah nggak bisa pulang ke hotel. Kalau ada name tag-nya, dia tinggal kasih tahu ke orang Indonesia atau ke polisi, nanti diunjukin mana tempat hotelnya. Ya, hal-hal seperti ini agar bisa memudahkan kita semua diperhatikan. Ya, diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Maka itu hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah pembukaan dari pembelajaran manasik kita pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk ke manasik. Yang pertama, keutamaan umrah. Ya, umrah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka disebutkan al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya itu akan menghapuskan dosa. Jadi Bapak umrah tahun sekarang.
nanti tahun besok umroh lagi. Dari satu umroh ke umroh yang tahun besok, dari umroh tahun kemarin ke umroh yang tahun besok, antara itu menghapuskan dosa. Jadi dia ada penghapusan dosa. Makanya subhanallah, kalau seseorang rajin umroh tiap tahun, dia banyak mendapatkan kafarah, pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wal hajj al mabrur, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah ini juga diperhatikan, seseorang kalau haji, dia upayakan hajinya itu supaya bisa mabrur, tidak ada dosa di dalamnya. Karena haji mabrur itu balasannya itu surga. Nah bagaimana orang bisa haji mabrur? Tandanya itu apa? Tandanya itu bukan pulang haji pasti mabrur, tapi kata para ulama, dia ada perubahan setelah pelaksanaan haji. Jadi yang dulunya dia lalai jadi rajin, yang dulunya dia banyak berbuat dosa jadi orang yang taat, ya, yang tadinya dia nggak suka ibadah jadi gemar ibadah, itu tanda hajinya mabrur. Nah begitu juga umrah. Kalau seseorang umrah pulang dari umrah banyak perubahan pada dirinya, itu tandanya umrahnya insya Allah mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang baik di hari Jumatnya, maka pasti baik dalam sepekan. Jadi barometer orang itu pengen baik dalam sepekan, dia perbaiki hari Jumat. Dari sholat lebih awal, memperbanyak sholat sunnah, baca surat Al-Kahfi, berselawat dan seterusnya. Barang siapa yang baik bulan Ramadannya, maka akan baik dalam 1 tahunnya. Jadi barometer orang itu pengen baik dalam 1 tahun, dia di bulan Ramadan baik. Dan barang siapa yang haji mabrur, maka akan baik seumur hidupnya. Maka orang kalau hajinya mabrur, dia akan baik seumur hidup. Maka itu maksudnya laisa lahul jaza illal jannah. Kalau hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Nah kemudian umrah ini dia jihadnya para wanita. Maka disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa jihad?" Apakah wanita itu ada jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. 'Alaihinna jihad la qitala fi al-hajj wal umrah." Wanita itu jihad, ada jihad tapi tidak ada peperangan, yaitu haji dan umrah. Dan ini keutamaan buat perempuan. Ya, dia termasuk jihadnya dalam pelaksanaan umrah. Karena wanita ini berat. Ya, dia lemah fisiknya, kemudian waktunya terbatas, kemudian ada haid yang menghalangi dia ibadah, harus ngurus suami dan anak-anak. Maka dengan kesulitan ini, kalau dia menyempatkan untuk haji dan umrah, itu jihadnya dia. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, ada sahabat ingin perang, istrinya pengen haji, maka disuruh oleh Nabi SAW untuk menemani istrinya haji. Ya, ini menunjukkan keutamaan wanita yang dia meluangkan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk melaksanakan haji dan umrah. Itu jihad bagi dirinya. Bisa dipahami ya, Bapak dan Ibu? Nah, tafadhal. Kemudian keutamaan salat di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Di sini disebutkan di dalam hadis, salatun fi masjidi afdal min alfi salat fi ma siwa illa Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salat fi ma siwa. Salat di masjidku Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid yang lainnya. Di sini Anda ingatkan ya Bapak dan Ibu, kalau ibadah kita ini berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Tempatnya di mana? Tempatnya di masjid. Jadi selain umrah, Bapak dan Ibu itu harus sering pergi ke masjid. Karena ganjarannya itu ada di masjid. Ya, bukan di toko-toko seputar masjid, tapi di masjid. Jadi Masjidil Haram itu subhanallah 100.000 seperti 100.000 sholat di masjid yang lain. Nah di sini Bapak dan Ibu memperbanyak pergi ke masjid dan memperbanyak sholat. Kalau misalnya kita jarang ke masjid, sering di hotel dan yang lainnya, maka kita kurang mendapatkan keutamaan pada saat itu. Ya, nah jadi di sini
ibadahnya berkaitan dengan masjid. Jadi bapak dan ibu harus sering ke masjid. Sholat yang pertama kali diperhatikan oleh bapak dan ibu itu sholat wajib. Maka jangan sampai bapak dan ibu ini ketinggalan sholat wajib. Ya, upayakan untuk datang sebelum azan. Kalau semisalnya memang tidak memungkinkan, datang sebelum qomat. Kalau tidak memungkinkan, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram atau masbuk bahkan. Ya, diupayakan seperti itu. Nah, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang bisa dikerjakan oleh bapak dan ibu. Di antaranya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik dalam keadaan mukim atau safar, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan juga witir. Dan witir itu bisa 11 rakaat. Kemudian bapak dan ibu bisa melaksanakan salat duha. Kemudian bapak dan ibu bisa melaksanakan salat ba'dal wudu, setelah wudu. Kemudian bapak dan ibu bisa melaksanakan salat qiyamul lail atau salat lail, salat malam. Ya, dikatakan dahulu kaum salaf mereka antara maghrib dan isya salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai azan isya. Nah, itu semuanya bisa dikerjakan oleh bapak dan ibu. Ya, jadi ibadahnya itu di masjid. Ya. Nah, kemudian ini anak ingatkan juga, bapak dan ibu ini harus pintar-pintar membagi waktu. Karena di sana itu nggak ada waktu kosong. Jadi nggak bisa kita nunggu kosong baru pergi ke masjid. Akan selalu penuh. Jadi nanti sama keluarga itu atur waktu. Dia kapan harus ke masjid, kapan harus pulang ke hotel. Kalau memang harus ada yang perlu dibeli, kapan dia harus beli. Dan jangan sampai terlalaikan, ya, tidak bisa ke masjid karena kesibukan selain dari ibadah. Bisa difahami Bapak dan Ibu ya? Baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, kemudian di sini ana ingatkan juga, di Mekah, di Masjidil Haram itu ada ibadah yang utama setelah dari sholat wajib, yaitu tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Ya, di sini menunjukkan bapak dan ibu itu juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan tawaf sunnah. Selain tawaf umrah ya, tawaf sunnah. Nah, jadi perbanyak tawaf. Kalau bisa 2 kali, 3 kali sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada bapak dan ibu. Ya, maka dikerjakan tawaf sunnah. Nah, kemudian ada hal-hal ya yang diperhatikan. Sekarang ini peraturan dari pihak Arab Saudi, ring pertama, tahu ring pertama ya yang ada Ka'bahnya. Itu ada tulisan khas lil mu'tamirin, khusus buat orang-orang yang mengerjakan umrah. Jadi yang masuk di ring pertama itu harus pakai kain ihram. Kalau yang bukan umrah itu dia tawafnya di lantai atas, ya lantai 2. Ya lantai 2. Nah, ini ana ingatkan kepada bapak dan ibu, diupayakan kalau kita memang tidak dalam keadaan umrah, artinya kita setelah umrah dan yang lainnya, upayakan kita jangan memaksakan untuk sholat di ring pertama dengan memakai kain ihram sedangkan kita tidak umrah. Karena bagaimanapun juga itu perbuatan dusta. Ya, kita bisa membohongi polisi-polisi yang jaga, tapi pemilik rumah Allah Ta'ala tidak bisa kita tipu. Gimana kita ketika tawaf berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, sedangkan kita berdusta dalam pelaksanaan tawafnya. Dia berdoa macam-macam, tapi dia memulai tawafnya dengan berbuat dosa. Nah, di sini yang diperhatikan, yang tadi kita sebutkan, kita harus sabar. Kita nggak perlu memaksakan karena bukan jumlah tawaf yang harus kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Walaupun kita cuma tawaf sunnah sekali, tapi berkualitas itu jauh lebih baik daripada kita banyak tapi penuh kedustaan dan yang lainnya. Jadi peraturan dari pihak Arab Saudi seperti itu. Dan subhanallah ada sebagian jamaah, dia jujur, dia berusaha, dia bisa tawaf di lantai 2 sebanyak-banyaknya. Ya, pagi tawaf, nanti sore tawaf lagi dan yang lainnya. Dia bisa lebih banyak tawaf dibandingkan orang yang di ring pertama pura-pura pakai kain ihram. Dan itu keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya ring 2 itu tidak menghalangi orang buat berbuat kebaikan. Dan sebenarnya nanti kita jelaskan,
semakin jauh putaran tawaf itu semakin banyak bapak dan ibu kesempatan berdoa. Ya, karena waktu mustajab itu diantaranya waktu tawaf. Ya, jadi semakin banyak kita tawaf, semakin banyak doa mustajab atau kesempatan doa mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya, Bapak dan Ibu? Nah, di Mekah atau di Madinah ada ibadah yang kita lakukan selain dari di masjid. Maksudnya Masjid Nabawi. Seperti nanti ke Kuba. Nah, Kuba itu juga ibadah. Ya, maka barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya datang ke Masjid Kuba dan sengaja untuk sholat, itu dia mendapatkan pahala umroh yang sempurna umrohnya. Ya, kemudian juga seperti nanti ziarah ke makam syuhada Uhud, kemudian ke Raudhah, kemudian ke Baqi', itu semua rangkaian ibadah. Ya, rangkaian ibadah yang dianjurkan seseorang melakukannya ketika dia ziarah ke Masjid Nabawi atau ke kota Al-Madinah. Ya, dan itu semua alhamdulillah difasilitasi oleh pihak travel agar bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, kemudian kita membahas yang berkaitan dengan umrah. Yang pertama, rukun umrah. Ya, rukun ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka umrah tidak sah. Dan rukunnya ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Ya, jadi umrah itu cuma 4. Ya, ihram itu membaca niat dari miqat, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua tawaf, memutarkan Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i, memutarkan bukit Safa dan Marwah. Dan yang keempat tahallul, yaitu membotakkan rambut di kepala atau memendekkannya. Nah, ini 4 hal ini pelaksanaan umrah. Ya, ihram di miqat. Ya, jadi miqat di sini maksudnya adalah tempat memulai niat ihram. Di mana pelaksanaan niat ihram umrah ini harus dilaksanakan di tempat miqat yang kita lewati. Apabila kita melewatinya tanpa berihram, maka umrahnya tetap sah tetapi wajib membayar dam. Nah, jadi ihram itu seseorang apabila melewati miqat, ini Ka'bah ada miqat, ditentukan oleh Nabi SAW miqat. Kayak kalau dari Madinah itu Dzul Hulaifah, ada miqat penduduk Yaman, ada miqat penduduk Irak dan yang lain-lainnya, Yalamlam dan yang lain-lainnya. Nah, itu ya Mekah ada Tan'im, ya, ada Dzul Hulaifah dari penduduk Madinah, ya, ada Zatu Irqin, ya, orang-orang Persia, Qarnul Manazil, ya, buat orang-orang dari daerah Teluk. Kemudian Yalamlam itu ya dari daerah Yaman, Asia dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita miqat itu di mana Bapak Ibu? Kita miqat di atas pesawat. Ya, kita miqat di atas pesawat. Dan insyaallah pesawat Saudiah ini ada pengumuman bagi orang-orang yang ingin mengerjakan umrah. Kalaupun tidak ada pengumuman, biasanya kata para ulama miqat itu 40 menit sebelum pesawat turun. Itu melewati miqat. Ya. Nah, ini anak ingatkan bapak-bapak ya, maksudnya kain ihramnya jangan dibagasi. Jadi kain ihramnya itu harus di kabin. Ya, kalau misalnya dibagasi nanti dia nggak bisa merubah atau ganti pakaian. Adapun teknisnya mau dari hotel atau dari bandara nanti kita lihat. Ya. Atau mungkin di atas pesawat, itu semuanya teknis nanti bisa kita tentukan selama safar. Ya. Nah, cuman ya harus diperhatikan kalau kain ihram itu ya ketika kita pengen ke Jeddah untuk pelaksanaan umrah, artinya kita miqatnya di atas pesawat. Ya, nah ini juga sebagian jamaah Indonesia ada yang salah. Ya, miqatnya itu di Jeddah. Jadi kadang dia nyampe Jeddah disuruh miqat di Jeddah. Ini salah.
Ya, kalau misalnya di Jeddah dia kena dam. Ya, karena dia melewati mikot, dia tidak mengucapkan niat ihram. Justru di Jeddah biar gampang suruh ganti kain ihram, kemudian suruh baca niat. Ini satu kesalahan. Yang benar mikot itu di atas pesawat. Ya, mikot itu di atas pesawat. Nah, sholat sunnah pada saat mikot bukan diniatkan karena ihram, melainkan untuk sholat tahiyatul masjid dan sunnah lainnya yang dianjurkan. Ya, jadi kalau biasanya jamaah Indonesia, kalau dia umrah dari Madinah atau dia datang ke Madinah dulu baru umrah ke Mekah, dia ngambil mikot di Bir Ali. Nah, biasanya pada turun sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini sholat sunnah ini bukan berkaitan dengan praktek ihram. Ihram itu cuman mengucapkan niat dari miqat. Adapun sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Dulu Nabi SAW ketika ngambil miqat di Dzul Hulaifah belum ada masjidnya. Ya, makanya jadi kalau di atas pesawat itu tidak perlu sholat sunnah. Dan ana ingatkan juga Bapak dan Ibu, membaca niat ihram dari mikot itu tidak wajib toharoh. Jadi nggak wajib dalam keadaan berwudu. Kalau bapak dan ibu tidak dalam keadaan berwudu, itu boleh tetap mengucapkan niat ihram di atas atau di atas pesawat ketika melewati mikot. Ya. Kemudian ana ingatkan juga bagi wanita yang haid. Kalau semisalnya dia ingin pelaksanaan umrah dan dia khawatir akan keluar darah haid ketika sampai di kota Mekah dalam pelaksanaan umrah, maka dibolehkan dia untuk meminum obat penahan haid. Ya, ini banyak yang subhanallah kecolongan. Jadi beberapa ada jamaah nyampe di Mekah haid. Ya, nyampe di Mekah haid. Ya, kadang dia sampai pulang masih haid. Nah, jadi diminumnya obatnya itu dari sebelum berangkat. Nah, ini dia konsultasi ke dokter. Ya, kalau misalnya memang dia khawatir darah haidnya keluar, itu dia minum obat untuk penahan haid tadi. Dan itu dibolehkan oleh para ulama. Ya, dibolehkan oleh para ulama agar dia bisa melaksanakan umrah, ya, dengan lancar tanpa ada hambatan yaitu hadas, mengeluarkan darah haid. Nah, apabila miqat dilaksanakan di dalam perjalanan pesawat, maka hanya melakukan niat dan berganti ihram. Jadi tidak ada salat sunnah, dan tadi kita sebutkan tidak ada toharah. Tidak perlu toharah maksudnya. Dalam keadaan kita tidak toharah, maka boleh kita mengucapkan niat ihram ketika melewati miqat. Ya. Nah, kemudian ihram laki-laki, ya, kain ihramnya disediakan dari pihak travel, berihram dengan mengenakan 2 helai kain di atas dan di bawah. Ya. Jadi dia pakai 2 helai kain. Sedangkan perempuan dibolehkan memakai pakaian apapun dengan syarat menutup auratnya dan syar'i. Jadi ditutup auratnya, ya, kerudung yang besar, kemudian pakaian, ya, yang lebar, ya, yang syar'i untuk pelaksanaan umrah. Karena kita berihram dengan pakaian kita. Jadi diupayakan bapak dan ibu kalau pakaiannya tidak najis tidak perlu ganti. Banyak jamaah umrah dari Indonesia kalau udah nyampe mesti ganti baju. Kalau misalnya memang tidak najis gak perlu ganti. Karena kita berihram dengan pakaian tersebut. Kecuali kalau pakaian itu ada najis maka boleh kita ganti. Tapi kalau tidak najis maka tidak perlu diganti. Ya, kemudian buat laki-laki juga diupayakan, ya, dia memakai sendal yang terbuka. Ya, jangan pakai sendal yang tertutup mata kakinya atau jari jemarinya. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, niat umrah, ya, dia membaca labbaik Allahumma umratan. Ya, itu cuman itu. Jadi ketika lewat miqat, dia langsung membaca labbaik Allahumma umratan. Kalau misalnya ada yang ingin mengumrohkan buat orang tuanya, maka nanti dia tambah labbaik Allahumma umratan an abi, buat bapakku. Labbaik Allahumma umratan an ummi, buat ibuku, dan seterusnya.
Iya. Nah, ini juga ucapan ketika khawatir tidak bisa menyempurnakan umrah. Jadi kalau misalnya tadi wanita yang dia takut atau dia sudah keluar darah haid, dia melewati mikot, tetap dia harus membaca niat ihram. Ya, karena dia sudah niat untuk umrah. Jadi jangan, kecuali kalau dia tidak ingin umrah. Dia bilang udah anak keluar darah haid, anak nggak ingin umrah. Tapi kalau semisalnya memang dia niat umrah, maka lewat mikot harus tetap membaca niat. Harus tetap membaca niat. Nah, kalau ada orang yang khawatir dia tidak bisa menyempurnakan umrah, dia baca doa tambahan ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalul di mana saja engkau menahanku. Ya, jadi dia baca doa ini kalau semisalnya memang sampai hari terakhir dia tidak bisa melaksanakan umrah, maka dia tahallul untuk bisa melepas keadaan ihram dia. Bisa dipahami ya? Nah, ini semuanya bacaannya ada di buku yang disediakan oleh pihak travel. Ya, baca labbaik Allahumma umratan Allahumma mahilli min haitsu habastani. Ya, dan seringnya ini perempuan yang apabila dia keluar darah haid. Ya. Nah, kemudian ketika orang membaca labbaik Allahumma umratan, itu semua larangan ihram berlaku pada dirinya. Maka ini diperhatikan larangan ihram. Yang pertama, bagi pria memakai pakaian biasa berjahit tidak boleh. Jadi tidak boleh memakai pakaian dalam, a'azzakumullah. Ya, pakai kaos atau celana dalam itu tidak boleh. Ya, atau pakaian-pakaian yang berjahit itu tidak boleh. Maka ini kadang sebagian lupa. Udah melewatin miqat masih pakai celana di dalam kain ihramnya. Ini tidak boleh. Ya, yang kedua, memakai sepatu yang menutup mata kaki. Ini juga tidak boleh. Ya, kita berihram mengambil miqat itu dengan pakaian dan sendal yang kita pakai. Maka tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai kaos kaki atau sendal yang menutupi mata kaki, itu semuanya tidak boleh. Kemudian menutup kepala yang menempel, maka tidak boleh pakai peci, topi, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, ini semua terlarang bagi laki-laki. Cuman 2 kain ihram yang dia pakai dan juga sendalnya. Bagi wanita memakai kaos tangan, ya, jadi kalau memakai kaos tangan itu juga harus dibuka. Kemudian menutup muka, ya, seperti memakai cadar atau masker. Ini juga dibuka. Ya, dan banyak yang lupa, ya, tetap pakai masker, ya, sedangkan dia sudah melakukan ihram. Jadi diingat-ingat larangannya agar tidak terjadi kepada jamaah yang umrah. Bagi pria dan wanita memakai wangi-wangian, ini juga dilarang, tidak boleh. Nah, maka bapak dan ibu menjauhkan juga diantaranya sabun. Sabun, ya, kalau habis makan mungkin untuk sementara tidak memakai sabun. Walaupun para ulama menjelaskan katanya wangi yang disabun itu tidak sama seperti wangi minyak wangi. Cuman yang aula, yang lebih baik dia jauhkan walaupun memakai sabun. Kalaupun pengen mandi agar segar itu boleh di hotel, tapi jangan memakai sampo dan juga sabun. Kemudian di Arab Saudi itu tisu basahnya wangi. Jadi kalau bapak dan ibu makan biasanya dikasih tisu basah. Dan tisu basahnya wangi, itu juga dijauhkan. Jangan dipakai tisu basahnya karena ada wewangian. Ya. Nah, kalau sebelum ihram itu boleh. Seperti memakai wangi-wangian, ya, di badan. Kemudian seperti Rexona, itu semuanya boleh. Larangan ini ketika dia sudah ihram, dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, semua larangan ini ya harus dijauhkan, telah terlaksana pada dirinya. Memotong kuku ini juga tidak boleh. Mencabut dan memotong rambut tidak boleh. Memotong pohon, membunuh binatang, bercumbu atau berhubungan suami istri, mencaci atau berkata kotor, fusuk. Ini semuanya tidak boleh. Ya, semuanya tidak boleh, harus dijauhkan. Ya, subhanallah, haji atau umrah ini kadang seseorang itu dia kurang sabar, mungkin
gesekan atau salah paham dengan orang dan yang lainnya. Nanti ketika tawaf itu banyak yang ribut. Karena mungkin tempat tawafnya dihalangi orang atau orang nyerobot dan yang lainnya. Nah itu kadang suka terjadi adu mulut. Nah ini juga harus dijauhi. Kita harus sabar, harus menahan diri dan yang lainnya. Makanya subhanallah mungkin itu hikmahnya kenapa Allah mengatakan faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah diwajibkan atas dirinya haji, maka jangan dia rafath, berkata kotor, berbuat fasik dan berdebat. Karena ajang manusia banyak itu ajang yang paling cepat terjadi kesalahpahaman. Tapi disuruh oleh Allah untuk jangan berdebat, marah-marah dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian membaca talbiyah ini juga disunnahkan. Buat bapak dan ibu yang sudah ihram memperbanyak baca talbiyah. Ya, laki-laki membaca talbiyah dengan mengeraskan suaranya, sedangkan wanita membaca talbiyah dengan suara yang rendah. Ya, dia baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini talbiyah ini bukti kalau kita menjawab seruan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji. Ketika kita melakukan umrah atau haji, kita sambut seruan Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku sambut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu dan seterusnya. Nah, maka ini diperbanyak di pesawat baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik dan seterusnya. Laki-laki dikeraskan suaranya, sedangkan perempuan itu ya dengan suara yang lirih atau tidak keras. Dan ketika sudah ihram dijauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya di pesawat ada film, jangan nonton film. Kemudian atau lagi melihat hal-hal yang haram, mendengarkan musik, itu dijauhkan semuanya. Bapak dan ibu baca Al-Quran, berdoa, berzikir, berusaha untuk menjaga ibadah ini biar sempurna dengan menjauhkan hal-hal yang haram. Betul? Kemudian tawaf. Jadi tadi rukun pertama ihram telah selesai. Kita masuk ke rukun kedua yaitu tawaf. Jadi nanti insya Allah kalau teknisnya kurang lebih biiznillah semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita sampai di hotel, mungkin istirahat, nanti kita umumkan kapan kita harus kumpul di lobi, kita berangkat bareng. Ya, dari lobi menuju Masjidil Haram. Kita berangkat bareng. Nah, nanti kita masuk, kemudian kita melihat Ka'bah. Dan melihat Ka'bah ini ada doanya. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayya rabbuna bissalam. Ya, kita lihat Ka'bah, kita berdoa. Ya, kemudian nanti kita buat barisan dulu supaya rombongan kita tidak pecah. Ya, mungkin yang perempuan nanti di tengah dikelilingi oleh laki-laki. Nah, kemudian baru kita masuk ke piringan tawaf, mataf, piringan tawaf. Ya, nah yang laki-laki itu dibuka nanti. Ihramnya dibuka yang sebelah tubuh yang di sebelah kanan. Ya, itu khusus buat tawaf. Ya, seperti ini. Ihram dalam tawaf dibuka. Ya, dibuka. Nah, tawaf kurang lebih ana jelaskan secara umum, yaitu gambarnya ada. Nah, tawaf itu nanti dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kita jalan, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini ada 4 cara, semuanya datang petunjuknya dari Nabi SAW. Yang pertama mencium. Ya, kita mungkin nggak cium. Ya, kalau cium mungkin bisa setengah hari belum selesai tawaf ya. Nah, nggak mungkin kita cium. Yang kedua kita pegang, kita cium tangan kita. Ini juga tidak mungkin. Yang ketiga pakai benda atau tongkat, kita iniin ke tongkatnya ke Hajar Aswad, ya, kemudian kita cium. Ini juga tidak mungkin. Dan yang keempat, kita mengangkat tangan sembari mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Jadi 4 hal ini
semuanya datang petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan 3 hal, maka cukup kita melakukan yang keempat, itu sama, isabah. Artinya kita mengenai atau sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dimulai dari Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini, kalau misalnya yang ngelihat, baru kita mengangkat Bismillah, Allahu Akbar. Kalau bapak dan ibu tidak melihat Hajar Aswad, biasanya di tembok itu ada lampu hijau. Nah, lampu hijau itu patokan kalau kita sudah sampai di Hajar Aswad. Jadi kalau bapak sama ibu tidak melihat Hajar Aswadnya karena banyak orang, patokannya lampu hijau. Ketika sampai di lampu hijau, maka mengangkat tangan, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Itu baru dimulai. Nah, kemudian baru mutar. Ya, baru mutar. Nah, ini yang bulat itu Hijir Ismail. Ya, itu Hijir Ismail. Hijir Ismail berada di sebelah barat Ka'bah. Ada lampu 3 Hijir Ismail itu. Hijir Ismail itu dia sebenarnya masih masuk dalam bangunan Ka'bah. Makanya kalau orang tawaf, dia lewat di tengah-tengah Hijir Ismail, itu tidak sah tawafnya. Karena dia tawaf di dalam Ka'bah. Sedangkan tawaf di dalam apa di luar? Di luar, makanya dia harus di luar Hijir Ismail. Ya, dia harus di luar Hijir Ismail. Dan kita pelaksanaannya nggak mungkin deket Ka'bah. Mungkin kita agak di pojok sedikit. Soalnya kalau di dekat Ka'bah itu desak-desakan dan yang lainnya, ya dikhawatirkan tidak efektif dalam pelaksanaan tawaf. Kemudian kita putar sampai di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu sebelum tepat ya sudut sebelum Hajar Aswad. Itu bentuknya seperti itu. Nah, kalau misalnya bapak dan ibu pengen tahu perbedaan Rukun Yamani dengan Hajar Aswad dari kiswah. Kiswah itu kain yang menutupi Ka'bah. Kalau Hijir Ismail itu garisnya lurus. Kayak gitu tuh, garisnya lurus. Yang di foto tuh, foto. Nah, itu atas emas garis lurus itu Hijir Ismail. Kalau Hajar Aswad itu bulat-bulat. Ya, bulat-bulat dari atas ke bawah itu Hajar Aswad. Ya, makanya nanti kalau yang di lantai 2 kelihatan mana Hijir Ismail, mana Hajar Aswad. Ya. Nah, setelah sampai di Hijir Ismail, itu ada doa antara Hijir Ismail dengan Hajar Aswad. Ya, antara dua itu, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa antara Hijir Ismail antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itu doa antara itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus. Nah, nanti pelaksanaannya Bapak dan Ibu, itu saya cuman mengingatkan Bapak dan Ibu ketika sampai di Hajar Aswad sama di Rukun Yamani. Jadi nanti saya katakan ke Bapak dan Ibu, ini Hajar Aswad. Ya. Dan kalau saya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, jangan semuanya ngikut. Karena kan sebagian masih di belakang saya. Bapak sama ibu baca Bismillah Allahu Akbar kalau sudah bertepatan dengan Hajar Aswad. Nah, di dalam umrah ini ada 2 waktu mustajab. Waktu yang pertama ketika tawaf. Jadi ketika tawaf itu bapak sama ibu perbanyak doa. Berdoa masing-masing. Diperbanyak doa. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang gak lancar bahasa Indonesia pakai bahasa Sunda boleh apa enggak? Boleh. Enggak jadi masalah. Ya, perbanyak doa. Minta sama Allah kebaikan dunia akhirat. Minta kebaikan keluarga. Minta biar masuk surga. Husnul khatimah. Dimurahkan rezeki. Dikasih al-afiyah, kesehatan. Doain anak-anak dan seterusnya. Terus baca itu. Antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Nanti sampai di Rukun Yamani saya ingatkan lagi. Ya, ini sudah nyampe Rukun Yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, saya cuma mengingatkan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sisanya bapak dan ibu memperbanyak doa masing-masing. Justru kalau misalnya saya pandu doanya sama yang lainnya, takutnya ibu sama bapak punya doa khusus malah jadi tidak berdoa. Itu waktu mustajab.
Makanya dikatakan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia ketika tawaf ada orang datang mengabarkan kalau anak perempuannya itu ingin dipinang oleh seorang lelaki. Subhanallah, orang yang ngabarin itu tidak digubris sama Ibnu Umar. Ibnu Umar terus tawaf. Setelah tawaf baru dikasih tahu. Tadi saya ketika antum tawaf, saya menginformasikan kalau anak perempuan antum ada yang mau atau minta. Kata dia, oh saya tidak fokus. Karena kata Ibnu Umar, nahnu natuf wa natara Allah fi tawafina. Kita kalau tawaf itu seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Saking khusyuknya di dalam berdoa. Jadi tawaf itu bukan nanti banyak ada orang teriak-teriak, tepara ruguh kalau kata orang Sunda. Teriak-teriak ini, itu salah. Tawaf itu berdoa dengan khusyuk. Karena itu waktu mustajab. Salah satu doa yang diminta oleh bapak dan ibu agar bisa umroh dan haji tiap tahun. Minta. Ya minta supaya bisa kesini tiap tahun. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya karena Allah Razzaq yang maha pemberi rizki, yang bisa mengabulkan semua keinginan kita. Bisa dipahami ya bapak dan ibu ya. Nah itu praktek tawaf. Itu kita lakukan berapa banyak? 7 kali. 7 putaran. Dan 7 yang terakhir itu nggak usah lagi Bismillah Allahu Akbar, udah selesai. Jadi kita mulai nanti pas penutupnya itu nggak usah lagi kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, cukup. Nah habis itu langsung kita masuk ke tempat makam Ibrahim. Jadi ini makam Ibrahim. Nah kita di belakangnya ini. Cuma biasanya padat, nanti kita cari dulu yang kosong. Cari yang kosong. Nah itu sampai di situ kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena disebutkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah jadi ada sholat sunnah setelah tawaf. Ya, sholat sunnah setelah tawaf. Ya, yang rakaat disunahkan, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Yaitu kita baca Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua baca Al-Ikhlas. Nah habis itu kita istirahat sejenak. Nah kemudian minum air zam-zam. Di belakang, biasanya di belakang nanti banyak tong-tong zam-zam. Nah itu kita ambil air zam-zam, ya kita siramkan sebagian kepala dan juga kita minum. Kita minum dan kita basahi kepala kita dengan air zam-zam. Dan subhanallah itu seger, Bu. Ya, mungkin itu subhanallah hikmah di balik sunnahnya membasuh kepala kita dengan air zam-zam. Jadi kalau kita habis tawaf itu capek. Sebelum sa'i kalau kita minum air zam-zam sama kita basuhi itu kayak ada tenaga baru. Ya mungkin itu hikmahnya. Ya supaya ketika sa'i ada kekuatan baru kayak gitu. Ya. Nah kembali ke Hajar Aswad, kemudian ciumlah jika memungkinkan dan tidak dituntut untuk berisyarat kepadanya. Kalau tidak memungkinkan maka tidak perlu berisyarat. Ya maka kita langsung ke tempat sa'i. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya sampai sini. Dan tadi ada tambahan, tawaf dianjurkan dalam keadaan toharoh. Jadi tawaf itu dalam keadaan bersuci. Ya diupayakan dalam keadaan bersuci. Ustadz, kalau batal gimana? Kalau batal ya pertama upayakan jangan batal. Ya jangan dipikirin dulu batalnya. Kalau batal maka nanti bisa dikasih waktu untuk berwudu. Ya cuman alhamdulillah selama ini lancar, ya tidak ada yang batal. Ya itu dalam tawaf. Kalau sa'i tidak ada anjuran untuk berwudu. Tidak ada anjuran untuk berwudu kalau sa'i. Ya, tafadhal. Nah, sa'i itu adalah berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Nah ini sa'i ini nanti kita lihat, kalau prakteknya kita lihat kondisinya. Karena kadang yang di bawah itu, lantai bawah itu yang ada bukitnya, kalau penuh itu diusir-usirin sama polisi. Setiap dari Bukit Safa disuruh untuk muter aja. Nah yang kemarin-kemarin prakteknya itu kadang kita naik ke lantai yang atas. Lantai yang atas itu relatif lebih kosong dan ada waktu untuk berdoa. Ya cuman ini kondisional, nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Nah ini berjalan menaiki bukit. Pertama kita mulai dari Safa. Kita berjalan ya naik Bukit Safa. Ya ini dimulai, nanti di Bukit Safa kita baca
inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian dia baca abda'u bima bada Allahu bihi. Nah, ini saya pandu. Nanti saya pandu. Cuman baca masing-masing, tidak perlu dikeraskan. Ya, saya pandu. Nah, kita naik ke Bukit Sofa, dimulai dengan membaca ini. Nah, nyampe di Bukit Sofa, nanti kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah sambil membaca ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Nah, habis itu berdoa. Nah, ini kata para ulama waktu mustajab kedua ketika umrah. Jadi yang pertama tadi di mana? Ketika tawaf, yang kedua ketika sa'i. Nah, nanti prakteknya saya kasih waktu untuk berdoa. Cuman mungkin gak lama. Berdoa, nah setelah berdoa nanti kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdoa lagi. Kemudian kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berdoa lagi. Ya. Nah, habis itu baru kita jalan. Dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Nah, nanti di pertengahan antara Bukit Sofa dan Marwah itu ada tanda hijau, ada lampu hijau. Ya, nah ini. Nah, lampu hijau seperti ini. Nah, itu disunnahkan berlari-lari kecil. Kalau misalnya laki-laki berlari-lari kecil sampai melewati tanda lampu hijau. Ya, lari-lari kecil, bukan lari kenceng kayak main bola ya. Lari kecil. Ya, lari-lari pelan. Sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini yang singkat. Atau kalau dia pengen lebih sempurna, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ya, dia baca lagi Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, diulangi lagi Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram sampai melewati lampu hijau. Ya, habis itu tunggu ibu-ibu, baru kita berjalan lagi sampai ke Bukit Marwah. Nah, di Bukit Marwah kita melakukan sama yang dilakukan di Bukit Sofa. Sama yang dilakukan di Bukit Sofa. Yaitu kita menghadap kiblat, kemudian kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan diselingi antara satu zikir ini dengan zikir yang lain, itu doa. Jadi nanti habis baca ini kita berdoa, baca zikir lagi, berdoa, baca zikir lagi, berdoa. Kemudian baru bergerak lagi lanjut menuju ke Bukit Sofa. Nanti di Bukit Sofa ada lagi lampu hijau, kita berlari-lari kecil juga. Berlari-lari kecil sampai ke Bukit Sofa dan kita lakukan sama seperti yang sebelumnya. Nah, hitungannya Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Jadi kadang sebagian jamaah ada yang salah ngitung dia. Jadi Sofa, Marwah, Sofa 1. Ya pantesan dia ngos-ngosan. Ya, artinya dia berapa putaran itu? 14 ya. 14 putaran. Ya, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2. Jadi Sofa Marwah ganjil, Marwah Sofa genap. Dimulai di Sofa, selesai di Marwah. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Yaitu waktu mustajab ketika sa'i. Nah, yang terakhir selesai sa'i yaitu datang tahallul. Rukun yang terakhir yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut dan diutamakan bagi laki-laki mencukur habis rambutnya. Dicukur habis. Ya, karena itu yang mendapatkan doa rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan wanita cukup memotong ujung rambutnya sepanjang ruas jarinya. Jadi laki-laki bisa dia potong habis dan itu yang paling utama. Kalau tidak dia pendekkan. Ya, dia pendekkan 1 cm atau 2 cm kayak gitu. Nah, ini juga nanti di tempat sa'i udah ada yang nawarin gunting. Kadang ada sebagian jamaah Indonesia diguntingnya sedikit. Ya, jadi kayak bukan umroh dia. Nah, yang perempuan rambutnya dipegang semua, nanti dipotong cuman seujung ruas jari. Itu bisa dilakukan di hotel sambil istirahat.
Bisa difahami Bapak dan Ibu ya. Nah kalau yang laki-laki nanti dia ke barbershop. Itu kurang lebih 10 real. Ya 10 real ya, dan cepat cukurnya. Ya mungkin 5 menit udah selesai botak dia. Yang pernah umroh mungkin pernah ngerasain. Ya. Saya pernah waktu itu kelar umroh pengen tahallul di Parani, kan banyak calo-calonya itu. Kata dia Indonesia. Iya Indonesia. Kata calonya, antum tahu Ustadz Abu Haidar? Anak bilang dia bisa tahu Ustadz Abu Haidar, dilihatin fotonya. Ustadz Abu Haidar langganan saya. Ya, dilihatin fotonya, foto bareng ya, dan yang lain-lainnya. Jadi sampai tahu buat narik jamaah gimana dia tahu tuh. Ya ustadznya dipegang biar masuk ke dia. Ya. Nah itu buat laki-laki. Nah kemudian selesai dari tahallul, selesai semua praktek umroh. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Dan juga jangan takut kalau misalnya memang ada yang tidak merasa capek atau tidak mampu, Bapak dan Ibu minta bantuan sama Allah dan banyak minum air zam-zam. Karena disebutkan ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sebagaimana orang yang niat minumnya. Maka minum air zam-zam, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Ya subhanallah, saya pernah dapat orang setengah setruk Bu. Maksudnya dia setengah itu setruk. Jalannya agak susah. Kita nyampe Mekah itu kan TV-nya live. Kita bilang Pak ini live, sepenuhnya seperti ini. Dia langsung gak kuat. Dia bilang udah saya pengen pakai kursi roda katanya. Ya akhirnya subhanallah kita bilang kalau memang Bapak mau coba dulu gak jadi masalah. Akhirnya dia pengen coba, dia masih bisa jalan. Itu subhanallah dari tawaf sampai selesai sa'i mampu dia laksanakan semuanya tanpa kursi roda. Ya jadi di sana itu banyak keajaiban. Ya mungkin pertolongan Allah dari niat-niat yang baik ketika melaksanakan umrah, harta yang halal yang dia pakai buat umrah membantu dia untuk pelaksanaan umrah tadi. Nah nanti di sana Bapak dan Ibu ada sholat jenazah. Nah ini Bapak dan Ibu juga jangan sampai ketinggalan sholat jenazah. Ya kalau misalnya lagi zikir ada sholat jenazah, berhenti dulu, sholat dulu. Ya sholat jenazah. Ya hampir di setiap 5 waktu ada sholat jenazah. Kalau ditanya itu ada mayitnya apa enggak ada mayitnya? Ya karena semua kayak di Madinah, penduduk Madinah yang wafat disolatkan di Masjidil Haram. Dan semua jamaah umrah yang wafat itu disolatkan di sana. Ya dan dikuburkan di sana. Jadi ada mayitnya. Nah itu tata cara solat ada 4 takbir. Ya takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Ya kalau misalnya ada waktu untuk menambah surat pendek boleh kalau imamnya masih belum selesai. Yang kedua membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Kemudian yang ketiga membaca doa. Ya, membaca doa dan subhanallah jamaah Indonesia ini banyak yang gak hafal doa sholat jenazah. Mungkin di kita ini banyak orang yang sholat jenazah tapi jarang mendoakan orang yang meninggalnya. Ya, nah sebenarnya mestinya kita hafal doa ini. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa 'idhu min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar. Ada juga kalau ditanya Ustaz kenapa kok imamnya baca doanya panjang? Memang doanya banyak. Ada Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina dan seterusnya. Ada doa khusus buat anak yang wafat. Kalau anak yang wafat itu doanya Allahumma ja'alhu salafan wa faratan liwalidayhi. Yaitu dibaca. Nah makanya kalau misalnya yang bisa bahasa Arab tahu pengumumannya. Ini yang meninggal perempuan, laki-laki, anak kecil. Biasanya nanti dikasih tahu sama yang pengeras yang biasa mengeraskan suara takbir imam. Ya, as-salat 'alal mayyit itu laki-laki. Kalau as-salat 'alal mayyita itu perempuan. Kalau salat 'alal amwat itu banyak jumlahnya. Kalau salat 'alal atfal itu anak-anak.
atau tifl. Cuman kalau bapak dan ibu nggak tahu ini laki-laki atau perempuan, bacanya bisa Allah maghfir lahum warhamhum. Karena dhamir hum itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan, bisa buat satu orang, bisa buat jamaah dan seterusnya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum dan seterusnya hingga selesai. Nah, kemudian takbir keempat berhenti sejenak, kemudian salam. Ya, kalau di Arab Saudi madhabnya itu salam cuma satu kali ke kanan. Cuman kalau bapak dan ibu di sini salamnya 2 kali, tetap mengerjakannya 2 kali. Jadi jangan di Indonesia 2 kali, di Arab Saudi 1 kali. Ya, jadi berbeda salatnya. Kalau dia udah 2 kali aja nggak jadi masalah. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang terakhir ya, doa dan harapan ya, yaitu ditutup manasik ini dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa ini subhanallah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ibu dan bapak baca di juz pertama surat Al-Baqarah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membaca doa ini pas kapan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika lagi bangun Ka'bah baca doa ini. Sampai kata para ulama, ini Ibrahim kekasih Allah membangun rumah Allah atas izin Allah, tapi masih takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini menunjukkan orang itu kalau udah ibadah harus ada rasa cemas ibadahnya ditolak. Kalau dia cemas, maka dia harus banyak berdoa agar ibadahnya itu diterima. Maka dia baca doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena kalau ibadah kita diterima, fabiha wa ni'mah. Itu kenikmatan yang sangat besar ya, karena udah menjadi sebab seseorang itu bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari kegiatan manasik ini ya, semoga bermanfaat ya. Mungkin sisa waktunya bisa untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.